Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a huda, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian kita seputar hadis-hadis qudsi yang sahih yang telah dikumpulkan oleh pengarang guru kita Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk bisa memahaminya dengan baik, kemudian mengamalkannya, ikhlas dalam mengamalkannya, dan istiqamah yang pada akhirnya insyaallah maqbul indallahi ta'ala. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan bisa bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membaca atau mengkaji dua hadis qudsi, mengingat hadis yang ketiga sangat pendek sehingga kita gabung pada perjumpaan kita yang kedua. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah, hadis al-iman wa tauhid. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata. Itu ciri khas dari hadis qudsi. Jadi Rasulullah bersabda, Allah berkata. Ya bna Adam, Allah berkata, ya bna Adam, duhai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Duhai anak keturunan Adam, sesungguhnya kamu selama mau berdoa kepadaku, mau mengharap kepadaku, niscaya akan aku ampuni segala dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa itu. Hadis ini sebetulnya sempat kita kaji juga di hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya. Saya ulangi lagi, Allah berkata, duhai anak Adam, sesungguhnya kamu selama masih mau berdoa, mau mengharap ampunanku, niscaya akan aku ampuni sebesar apapun dosa itu, dan aku tidak peduli sebesar apapun dosanya. Ya bna Adam, duhai anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Duhai anak Adam, andaikan dosamu sampai ke langit, ini menggambarkan begitu banyaknya dosa, tapi kamu setelah itu minta maaf, beristighfar, bertaubat kepadaku, niscaya akan aku ampuni semua dosa yang banyak itu, dan aku pun tidak peduli seberapa apa dosa itu. Ya bna Adam, duhai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Duhai anak Adam, sesungguhnya kamu jika nanti di akhirat datang dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, ya, dan berjumpa denganku, dan saat berjumpa
tidak membawa dosa syirik. Jadi dari sekian banyak dosa yang dibawa itu, tapi tidak pernah melakukan syirik. Syirik di sini bukan versi kebanyakan orang kita iri kan kalau di Indonesia, kamu mah syirik. Bukan. Syirik di sini adalah menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Selama dosa itu tidak dilakukan, meski kau datang kepadaku dengan membawa sebumi ini dosa, aku akan datangkan ampunan yang juga satu bumi ini untuk mengampuni dosa-dosa tersebut. Itulah kurang lebih terjemah bebas dari hadis qudsi yang kedua yang kita kaji pada malam hari ini. Kalau kita perhatikan, 3 kali Allah menyeru kita, dan 3 kali juga Allah menjanjikan ampunan, dan 3 kali pula tersebut atau terisyaratkan sebab-sebab Allah berkenan mengampuni kita. Jadi singkatnya, hadis ini ada 3 seruan, dijelaskan ketiganya tentang janji Allah mengampuni dosa sebesar apapun, dan menyebutkan 3 ketentuan yang harus terpenuhi agar dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'nahu, ini arti dari hadis ini. Hadzal hadis al-azim hadisul maghfirah. Pengarang buku sampai menyebutkan hadis ini dikasih label hadis maghfirah, hadis ampunan, karena menurut beliau hadis ini adalah hadis yang paling konkret, jelas akan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai judulnya hadis ampunan. Jadi Bapak Ibu, di dalam ilmu hadis itu ada yang disebut dengan ahadits dzatul alqab, hadis yang punya gelar. Jadi hadis itu dikasih gelar Pak sama hadis, sama Rasulullah, sama para ahli hadis. Jadi kalau disebut misalkan hadis niat, itu pasti maksudnya adalah innamal a'malu binniyat. Kalau disebut misalkan hadis musii'is shalah, ada namanya hadis dikasih judul, dikasih nama, label musii'is shalah, itu hadis orang yang sholatnya tidak khusyuk. Siapa itu? Ada sahabat Rasulullah datang ke masjid sholat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, enggak khusyuk. Kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah karena kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali. Hadis ini dikenal dalam ilmu hadis hadis musii'is shalah. Jadi kalau kita baca buku, kemudian pengarang buku mengatakan ada hadis atau sebagaimana disebut dalam hadis musii'is shalah, itu maksudnya hadis tersebut. Jadi hadis itu juga kadang-kadang sama para ulama dikasih judul, dikasih julukan, laqab. Seperti ini. Hadis ini, padahal hadis kan banyak yang menjelaskan tentang ampunan Allah. Tidak hanya 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 10. Tapi setiap kali disebut hadis ampunan, itu yang dimaksud adalah hadis ini, hadis yang sedang kita kaji. Singkatnya, hadis ini mengandung 3 seruan dan juga 3 sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya bani Adam, atau ya bena Adam, duhai anak Adam, selama kamu mau berdoa dan mengharap ampunanku, niscaya aku ampuni dosamu dan aku tak peduli sebanyak apa dosa itu. Dari sini fadallana subhanahu ala sababin min asbabil maghfirah huwa ad-du'a war raja. Du'auka iyyahu bil maghfirah wa tajawuz amma farata minka ma'a raja'ika al-ijabata minhu wa 'adamil qunuti in ta'akhkharatil ijabah. Jadi janji Allah di kalimat yang pertama akan mengampuni dosa kita, Pak. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita. Syaratnya atau sebab Allah akan mengampuni selama kita masih mau berdoa dan berharap. Jadi ada di sebab yang pertama ini doa dan harapan. Doa apa? Doa minta ampun, harapan Allah mengijabah.
Doa minta ampun dan harapan mengijabah. Kenapa dua hal ini disebutkan? Doa dan harapan. Karena ada orang doa itu cuma sebatas ngulangin hafalan saja, Pak. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidayna tidak diresapi, tidak kemudian mengharap betul apa makna doa itu. Jadi sehingga beliau mengatakan yang aku ampuni itu yang berdoa minta ampun dan dia berharap. Artinya mengharap betul ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain dikatakan ud'ullaha, dan ini biasanya khatib Jumat sering mengucapnya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan yakin Allah pasti mengijabah. Karena kalau tidak yakin, jangan berharap Allah akan mengijabahnya. Karena Allah la yaqbalu min du'ain ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Jadi begitu, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Itu doanya. Itu lafalnya yang terkeluar dari lisan kita. Tapi hati ini yakin sebesar apapun dosaku, sehitam apapun masa laluku, Allah pasti mengampuni. Dan dia berharap betul dengan itu. Dengan itu, insya Allah, Allah akan menunaikan janjinya, ghafartu laka wa la ubali. Niscaya akan aku ampuni dosanya dan aku tak peduli sebanyak apapun dosa itu. Kemudian dalam redaksi ini Allah atau hadis ini menggunakan redaksi ma. Yani innaka ma da'utani. Ma di sini, Pak, dalam bahasa Arab punya 10 maknanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah selama. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya selama. Artinya selama kamu mau berdoa. Mau artinya doa itu tidak berhenti-henti, terus dibaca. Habis sholat baca lagi, nanti habis sholat dibaca lagi, di sujud kadang masih dibaca, sebelum sholat subuh masih istighfar lagi. Bahkan Rasulullah dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali terus. Itu yang dimaksud masih selama masih mau berdoa. Kalimat selama ini menunjukkan apa? Tu'rabu masdariyatan dharfiyah wa taqdir muddata dawami du'aika fayustafadu min hadha at-taqdir daruratul mudawamah 'ala ad-du'a'i wal ilha. Jadi yang dimaksud dengan istighfar atau maaf dengan doa minta ampun dan berharap adalah sesuatu yang terus dilakukan. Dan disinilah bedanya, salah satu bedanya minta sama doa. Sebagian dari kita ada yang menganggap Rabbana ighfir lana itu hanya sebatas permintaan saja. Kalau minta, Pak, kalau sekedar minta saja, tidak ada unsur ibadah, itu kesannya hanya menginformasikan pada Allah. Ya Allah, saya dosanya banyak, ampunkan. Karena sudah merasa menginformasikan, ya sudah, Allah kan Maha tahu, cukup sekali saja saya minta ampun. Kalau diulang-ulang itu, kesannya Allah ini nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Kira-kira paham ya? Saya kan sudah laporan tadi, sholat subuh sudah Allahumma ighfirli. Ya sudah, ngapain nanti zuhur lagi, asar lagi, minta lagi, nganggap Allah itu nggak tahu. Itu karena dia selama ini merasa ngasih tahu Allah. Doa itu bukan ngasih tahu Allah akan hajat dan keinginan kita, bukan. Sebelum nyebut saja Allah sudah tahu kok. Sebelum kita Rabbil firli, Allah sudah tahu. Lalu doa itu apa, Pak Ustaz? Doa adalah penghambaan yang dibungkus dengan permintaan. Menghamba, ibadah. Kata Rasulullah, ad-du'a huwa ibadah. Kadang-kadang pernah saya ditanya, Pak Ustaz, kok diulang-ulang terus sih Pak Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah. Zuhur baca, asar baca, maghrib baca, isya. Cukuplah sekali aja Pak Ustaz. Orang yang semacam ini karena persepsinya ngasih tahu Allah. Kalau sudah ngasih tahu sekali ya sudah cukup. Allah sudah
Padahal doa itu bukan sekedar minta saja. Ada unsur penghambaan, ada unsur menghamba kepada Allah, sehingga ketika membaca Rabbighfirli misalkan, atau Astaghfirullah, unsurnya yang paling kuat harus ditekankan adalah menghamba kepada Allah, selalu merasa bersalah. Nah, yang seperti inilah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, agar ampunan Allah turun, senantiasa berdoa dan berharap bahwasanya Allah akan mengijabah doa kita. Yang kedua, ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama', andai kata dosamu tembus sampai ke langit, ya, tembus sampai ke langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu masih mau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, niscaya akan aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Dalam redaksi ini sebab ampunan Allah yang kedua disebutkan. Apa itu? Istighfar. Loh Pak Ustadz, apa bedanya dengan yang pertama tadi? Yang pertama tadi kan selama masih mau berdoa minta ampun. Yang kedua selama masih mau apa bedanya doa minta ampun sama istighfar? Bukankah istighfar juga doa minta ampun? Dari sinilah kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Makki berkata, fassara al-allamah Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah, thumma astaghfartani bit-taubati as-sahihah wa dzakara syurutaha. Jadi yang dimaksud dengan istighfar pada redaksi kedua di sini bukan sekedar astaghfirullah saja, tetapi taubat. Taubat yang benar-benar sungguh-sungguh. Artinya redaksi yang pertama tadi selama masih berdoa minta ampun dan berharap Allah mengijabahnya, niscaya Allah akan ampuni dosanya. Yang kedua, selama mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat sebagaimana diketahui memiliki 3 syarat. Ya, syarat yang keempat atau tambahan. Yang pertama, al-iqla' 'anil dzamb fi zamanil hadir. Ini syarat taubat. Meninggalkan dosa yang biasa dia lakukan, seketika dia tinggalkan. Yang kedua, wan nadmu 'ala ma farata minhu fi zamanil madhi. Kemudian menyesal akan segala kesalahan yang telah lalu. Dan yang ketiga, wal azmu 'ala alla ya'uda ilaihi fi zamanil mustaqbal. Bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Jadi taubat itu Bapak Ibu syaratnya 3 yang disebutkan beliau, dan ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, meninggal saat ini juga. Taubat itu Pak ada kaitannya dengan hari ini, kaitannya dengan masa lalu, kaitannya dengan masa depan. Yang harus dilakukan hari ini, tinggalkan segera dosanya, jangan diulangi lagi. Yang berkaitan dengan masa lalu adalah menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga, bertekad di masa depan, yaitu esok hari, untuk tidak mengulanginya lagi. Dan jika dosanya ada kaitan dengan manusia, dengan hak manusia, maka dikembalikan. Misalnya dosanya maling, nggak mungkin diterima taubatnya kalau nggak harta yang dipaling itu dibalikin. Dosanya dulu pernah mukul orang, datangi orang yang pernah dipukul, balas. Kalau dia maafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, dia punya hak untuk mukul. Hanya saja yang terjadi perselisihan di antara ulama itu dosa ghibah, dosa ngomongin orang Pak. Misalnya si fulan ini menyebar fitnah tentang si fulan,
diomonglah dia pezina misalkan, bla bla bla. Akhirnya orang kampung itu misalkan diusirlah orang itu gara-gara fitnah dari si fulan ini tadi. Di masa tuanya pengen taubat, di masa tuanya pengen taubat. Sebetulnya agar taubatnya diterima oleh Allah, dia harus mendatangi orang itu dan mengatakannya. Tapi masalahnya Pak Ustadz, ini orang kalau saya kasih tahu bukannya malah maafin, malah bikin perpecahan tambah parah. Misalnya datang ke dia, tahu nggak, kamu sampai diusir dari kampung dan kamu dituduh zina, itu saya yang ngomong. Saya minta maaf. Kalau saya ngomong begitu, Pak Ustadz, sedangkan dia itu sampai hari ini sedang mencari-cari siapa sumber fitnahnya. Ini kayak gini ini perlu dilaporin nggak ke? Karena kalau saya datang, kemudian saya utarakan dosa saya kepada dia dan saya minta maaf, kemungkinannya dia nggak maafin saya, malah jadi musuh saya. Satu. Atau yang kedua, dia maafkan dan alhamdulillah. Kira-kira dalam kondisi yang tidak maafkan itu, Pak Ustaz, lebih baik saya diam-diam saja atau saya lapor juga? Karena kata para ulama, dosa yang berkaitan dengan hak manusia harus dikembalikan kalau ingin taubat. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampaikan apa adanya. Kalau saya condong kepada dugaan kuat si pelaku. Artinya dia menduga dulu, ini orang kayaknya pemaaf, dan selama ini dia sudah menerima dengan lapang, orangnya soleh. Insya Allah kalau saya laporkan dia nggak akan marah sama saya, dan dia malah justru senang kalau saya mengakui kesalahannya. Yang begini wajib, jika dia menduga kuat demikian, wajib mendatangi dan minta maaf. Tapi kalau dilihat kayaknya ini orang sampai hari ini saya masih dengar lagi mencari siapa pelakunya, sampai hari ini udah 20 tahun misalkan berlalu, masih penasaran siapa yang. Nah, yang begini cara taubatnya mintakan Allah agar mengampuni dosa dia. Jadi doa kita itu tidak sekedar minta ampunan dosa untuk kita, tapi doakan juga orang tersebut agar Allah ampuni. Itu caranya. Ya, saya ulangi lagi, di redaksi yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah, ya bani Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, andaikan dosamu sampai tembus ke langit. Ya. Kemudian thumma astaghfartani, tapi kamu masih mau bertaubat dengan sesungguhnya, dengan syarat-syarat tadi yang ditentukan, yaitu menyesal dengan dosa yang masa lalu, tidak lagi mengulanginya, dan segera meninggalkan dosa itu, insya Allah, Allah berjanji, ghafartu laka wa la ubali, aku akan ampuni dosamu dan ampuni sebanyak apapun dosa itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga dan yang terakhir, ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, andaikan kau datang dengan membawa dosa sebumi ini, kesalahan, kemudian kau jumpa denganku tapi tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqarabiha maghfirah, niscaya akan aku ampuni juga dosa itu dengan mendatangkan maghfirah sebanyak dosa yang kau lakukan. Di sini Pak, sebab maghfirah yang ketiga apa itu? Meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya apa? Meninggal ya tidak dalam keadaan meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Meninggal dengan tidak membawa dosa, pernah datang ke dukun minta pelaris dengan cara nyembelih kambing, nyembelih ayam warna hitam macam-macam, atau membawa tanah kuburan macam-macam, atau nyembah kepala sapi dilempar ke sungai Musi misalkan, atau sesembahan ke Nyi Roro Kidul misalnya, meninggal dengan tidak membawa keyakinan itu, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Dan ini salah satu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah
tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, dan akan mengampuni seluruh dosa selain syirik. Nah, cuma saya ingin menjelaskan tentang tafsir ayat ini karena sedikit ada kekeliruan di sebagian orang. Ada yang mengatakan dosa syirik itu nggak mungkin diampuni walau sudah taubat. Ada yang memahami orang kalau sudah datang ke dukun, sudah pernah nyembah pohon, nyembah batu, tidak akan pernah diampuni, dengan dalil Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ayat ini, Pak, Ibu, yang dimaksudkan adalah nanti di akhirat, bukan di dunia. Di garis bawahi, di akhirat. Maksudnya Pak Ustaz, andaikan ada orang meninggal dunia bawa dosa minum khamr, bawa dosa minum, dan dia mukmin, dan dia belum sempat taubat misalkan dari minum khamr, itu insya Allah masih dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun harus transit dulu di neraka. Tapi kalau dia meninggal membawa dosa syirik, ini yang tidak akan diampuni, yang tidak akan diampuni. Tapi kalau dia melakukan dosa syirik dan taubat di dunia, ya diampuni. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dimaksudnya adalah orang yang meninggal bawa dosa syirik dan tidak pernah taubat sebelumnya. Tapi kalau di dunia pernah datang ke dukun, pernah minta ke kuburan, minta pohon, nyembah macam-macam, kemudian dia taubat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, memperbaiki lagi syahadatnya, maka itu Allah akan ampuni, ya, dosa syirik tersebut. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini bisa kita simpulkan, ya. Berapa lama? Masih berapa lama? 17 menit. Baik, kesimpulannya hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya begitu luas ampunan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi 3 syaratnya. Yang pertama, senantiasa berdoa minta maaf dan berharap Allah akan mengampuninya. Yang kedua, senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan yang dimaksud di sini adalah taubatan nasuha. Dan yang ketiga, tidak pernah melakukan dosa syirik. Kalaupun melakukan dosa syirik, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup hadis yang berapa ini, yang kedua ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab, datang seorang laki-laki kepada Imam Al-Hasanul Basri. Ditanya sama Imam Hasanul Basri, berapa umur kamu? 60 tahun. Masya Allah, tushiku an tablugh. Masya Allah, kamu sudah 60 tahun, berarti ibadahnya sudah banyak, sudah mau sampai meninggal nih, sudah dekat umurnya. Apa kata beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata sang laki-laki tadi, inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa kamu baca inna? Memang kamu tahu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tanya oleh Hasan Basri, kamu tahu tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tidak tahu. Kata Hasan Basri, inna lillah, maksudnya kita ini hamba Allah dan kita akan kembali kepada, makna kita akan kembali kepada Allah itu artinya kita akan berdiri dalam sidang yang akan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita di sidang berdiri di hadapan Allah, itu artinya Allah akan mempertanyakan semua perbuatan kita. Nangis orang, sedih luar biasa. Kalau begitu bagaimana aku bisa selamat? 60 tahun aku habiskan waktuku dalam kemaksiatan dan kelalaian. Apa jawaban dari Hasanul Basri? Yasir, mudah ngampuninya, mudah sekali dosamu itu diampuni. Bagaimana? Kata beliau, tuhsin ma baqiya yughfar laka ma madha.
sisa umurmu diperbaiki. Sisa umur ini segeralah diperbaiki. Yang lama diampuni. Sisa umurmu diisi dengan kebaikan dan taat kepada Allah, dan yang lama niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah ini juga disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab. Datang seorang laki-laki ngobrol sama Fudail bin Iyad, seorang wali Allah di abad kedua. Berkata, kenapa kamu kok tidak berhenti dari maksiat? Selalu maksiat, kapan mau tobat? Apa jawaban orang yang maksiat ini? Loh, Allah kan pasti ngampuni dosa kita. Rahmat Allah itu akan meliputi semuanya. Artinya dia mengandalkan hadis-hadis semacam ini atau ayat-ayat yang membicarakan tentang ampunan Allah, sehingga dia berpikir, kalau begitu dosa saja terus ujung-ujungnya Allah pasti akan mengampuni kita. Apa jawaban beliau? Tablisu iblis. Kata beliau, itu tipuan iblis. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengutip salah satu ayat, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Kamu kalau baca ayat itu jangan sepotong-sepotong. Ayatnya bunyinya, rahmatku akan meliputi seluruh alam semesta ini. Artinya semua dosa, semua kesalahan akan diampuni. Tapi buat siapa? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku peruntukkan bagi mereka yang takut dan bertakwa kepada Allah. Kamu bermaksiat terus-terusan begini dengan harapan akan diampuni Allah, kamu nggak takut sama Allah. Itu namanya ngeremehin Allah. Artinya Bapak Ibu, ampunan Allah memang besar, dan dosa sebesar apapun yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama tidak meremehkan dan menganggap dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan, ya, terkait istighfar. Ada ayat di dalam surat Al-Anfal ayat ke-33, Allah berkata, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau Rasulullah, dan sedangkan kamu ya Rasulullah ada hidup di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab selama mereka mau beristighfar. Kata Ibnu Abbas, setiap kali membaca ayat ini, beliau berkata, dulu tatkala Rasulullah masih hidup di antara kami, yang melindungi kami dari azab Allah itu dua hal: keberadaan Rasulullah di tengah kami dan istighfar. Karena tadi Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab sedangkan Rasulullah masih hidup di antara kalian, dan Allah tidak akan mengazab selama kalian masih mau beristighfar atau mereka mau beristighfar. Kata Ibnu Abbas, kita ini punya dua perisai, punya dua benteng untuk melindungi kita dari azab Allah. Apa itu? Keberadaan Rasulullah yang hidup di antara kita, dan senantiasanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala Rasulullah meninggal dunia, yang melindungi kita termasuk yang hadir di sini dari azab Allah tinggal satu, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar agar kemudian kita mendapatkan dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini hadis yang kedua, saya baca singkat saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah berkata, Allah berkata atau Allah berfirman, ana aghna syuraka 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Hadis ini kata Imam Nawawi maknanya, ana ghaniyun 'anil musyarakah wa ghairiha, faman 'amila syai'an li wa li ghairi lam aqbalhu bal atrukuhu lidzalikal ghair
wal murad anna 'amal al-mura'i batilun la thawaba fihi wa ya'thamu fihi. Terjemah hadis ini mengatakan, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha tidak membutuhkan sekutu. Tidak membutuhkan sekutu, artinya tidak butuh ya atas kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka dari itu, barang siapa yang beramal sebuah amalan kemudian mengikutkan zat lain atau mengikutkan hal lain dalam beribadah kepadaku, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Maksudnya apa, Pak? Ini yang dimaksud adalah syirik amal. Dia beribadah biar rajin ke masjid 5 waktu, biar dicoblos. Nanti sudah dicoblos ngilang. Dia sedekah, rajin batu sembako juga demikian. Atau kita sendiri sholat misalkan, ya na'udzubillah, biar dianggap orang soleh, biar, artinya dia beribadah kepada Allah dan mengikut sertakan orang lain. Kata Allah, barang siapa yang melakukan hal itu akan aku abaikan dia, silahkan mengurusi urusannya sendiri. Dan tidak mungkin kita bisa mampu mengurusi urusan kita sendiri. Dan ini merupakan tafsir salah satu ayat Al-Kahfi, ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal salih, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan pernah syirik saat beramal kepadaku, artinya mengikutkan hal lain dalam tujuannya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bab ikhlas telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu saat membahas kitab Hikam Ibni Athaillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadis kejarlah dunia ya seakan kau akan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seakan kau mati besok. Nah, ya, apakah itu hadis atau bukan, begitu Pak ya? Aish li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Oh la, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu bukan hadis. Ya, itu bukan hadis, tapi itu sekedar riwayat saja dari orang soleh, ya, yaitu beramallah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati esok hari. Itu bukan ya. Iya, saya akan jelaskan lebih detail masalah ini. Termasuk hadis utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, macam-macam. Begini, dalam ilmu hadis ada ulama-ulama yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Di antaranya Imam Ibnu Jauzi, nama kitabnya Al-Mawdu'at. Jadi kalau Bapak pengen tahu hadis palsu itu apa saja, buka buku tersebut.
Di antaranya juga Imam Suyuti punya kitab namanya Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Itu juga mengumpulkan semua hadis palsu. Kemudian Imam Syaukani juga punya kitab Al-Mawdu'at. Kemudian punya Al-Imam Ali Qari Al-Harawi punya kitab namanya Al-Masnu' fi Hadits Al-Mawdu'. Itu juga mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ini enak. Ada yang lebih hebat lagi. Jadi ada ulama ngumpulin hadis yang dikenal orang itu hadis tapi bukan hadis. Kalau maudhu' tadi kan palsu, hadis palsu, ya sudah jelas. Tapi ini hadis tapi dianggap hadis. Nama kitabnya punya Imam Muhammad Al-Ajluni. Nama kitabnya Kashful Khafa. Dan ada lagi buku yang paling terkenal punya Imam Sakhawi namanya Al-Maqasidul Hasanah fi bayani katsirin minal ahaditsil mushtahirah 'ala al-alsinah. Penjelasan terkait hadis-hadis yang terkenal di lisan manusia, dia bukan hadis. Menyebutkan diantaranya utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu ya mayoritas ulama mengatakan hadisnya sangat-sangat lemah yang mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Ya Pak ya. Nah, bagaimana hukum menyampaikan riwayat itu? Kalau tidak tahu, karena tidak tahu artinya mungkin belum melacak, maka diajari dan ditegur. Tapi kalau sudah tahu dan menyampaikan tanpa menginformasikan, artinya udah tahu nih, tapi tetap disampaikan dan seakan itu hadis, masuk dalam ancaman Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah, silahkan ambil posisi di neraka. Ancamannya sangat keras sekali. Iya, seorang mubaligh. Ini ada mungkin masih ingat tadi itu yang mengatakan bahas kita orang itu yang lainnya ya, baik. Ini masalah, ada banyak hal sebetulnya yang bisa dibahas masalah hadis-hadis ini, Pak. Di Indonesia yang fokus menjelaskan hadis-hadis bermasalah Profesor Dr. Mustafa Ya'qub, Imam besar Masjid Istiqlal yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Beliau punya kitab buku bahasa Indonesia, hadis-hadis bermasalah di Indonesia. Sebetulnya nggak hanya di Indonesia yang beliau disebutkan itu, ya di luar juga. Silakan, banyak hadis-hadis itu disebutkan. Jadi begini singkatnya. Ketika ada, yang pertama poin yang ingin saya sampaikan, kalau di antara penyebab tersebarnya hadis palsu, kalau ini kajian hadis jadinya ya, di antara penyebab penyebaran hadis palsu, yang pertama kepentingan politik. Di zaman itu Syiah dan sebagainya ingin menganggap Sayyidina Ali sebagai orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah. Dia buat hadis palsu tentang Sayyidina Ali. Yang kedua, mubaligh yang suka membuat kisah dibuat-buat. Itu salah satu penyebar hadis-hadis palsu. Ya, jadi penyebaran hadis palsu itu justru banyak keluar dari lisan para pendakwah yang tidak lagi cross check, tidak lagi meneliti apa yang dia baca. Namun demikian, yang terakhir sebelum kita tutup ya, hadis tadi yang mengatakan berbuatlah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, berbuatlah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Secara makna betul, secara makna. Tapi yang dilarang adalah menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ada dari Rasulullah bunyinya begini: kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil.
Hiduplah di dunia ini seakan engkau seorang perantau, hanya lewat saja. Itu yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang tadi, setahu saya itu bukan hadis. Wallahu a'lam. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.